Gue baru tahu kalau ternyata di Indonesia ternyata kita punya ya pecahan duit kayak gini, ya ampun. Aduh, Ternyata ada yang kayak 10.000, 2.000 sama yang, ya ampun. Gue baru tahu asli. Gue kira selama ini kayak paling kecil itu 50.000, yang paling besar 100.000. Karena gue selama ini yang paling kecil itu duit gue cuma 50.000, ya ampun. Gue baru tahu kalau ada pecahan kayak gini. Ketawa saya. Halo semua teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Fonseca, tentunya di channel ini, channel kesayangan kita semua. Tidak lama lagi ya, 17 Agustus, perayaan ulang tahun Indonesia. Aduh, itu adalah momentum yang paling ditunggu-tunggu buat masyarakat di sini, karena selain memperingati hari ulang tahun Indonesia, hari merdekanya Indonesia, di 17 Agustus adalah momentum di mana masyarakat itu bisa meninggalkan semua aktivitas mereka dan bisa berkumpul bersama-sama dan menikmati hari besar Indonesia. Dan biasanya tradisi di sini itu kalau itu hari raya 17 Agustus ya, semua aktivitas pada hari itu akan dihentikan karena dianggap sebagai hari besar. Menurut cerita orang tua kami zaman dulu ya, kalau kita melakukan aktivitas, karena ini dianggap sebagai hari raya besar ya, kalau kita melakukan aktivitas itu nanti dianggap kuala teman-teman semua. Nilai-nilai itu terus ditanamkan untuk anak-anak di sini. Seputar sini saja ya, saya tidak tahu di daerah lain apakah ada aturan yang sama berlaku di daerah lain, tapi kalau untuk seputar komplek kami di sini itu aktivitas yang lain itu harus dihentikan pada saat 17 Agustus. Memasuki tanggal 1 Agustus itu biasanya dari RT dusun itu sudah keliling untuk segera pasang bendera di depan rumah. Kalau nggak kita kena amu sama Pak RT sama Pak dusun di sini ya teman-teman. Dan kebetulan masyarakat di sini juga kalau sudah ditegur begitu itu pasti sadar diri. Kita harus segera karena ini menyambut hari kemerdekaan bangsa kita. Jadi ada yang kadang sudah pasang akhir-akhir bulan Juli itu mereka sudah pasang bendera, ada yang pas tanggal 1 Agustus itu sudah pasang bendera, dan biasanya sampai akhir Agustus itu akan tetap berdiri bendera di depan rumah. Terserah Anda mau buat lagu-lagu Anda dalam bahasa Anda, silakan ya. Cuman mohon maaf, mungkin itu kurang bisa menarik atau diterima oleh kami, karena kami dengar lagu-lagu Anda kalau dalam bahasa Anda ya, itu terasa sangat aneh dan mungkin kurang diminati. Dan variasinya harus ditambah ya, genre-nya harus ditambah, ada jazz, ada reggae ya. Malaysia protes kenapa orang Indonesia tak mau belajar bahasa Melayu ya. Itulah sebabnya mengapa lagu-lagu kami ya, film-film kami lebih bisa diminati oleh warga Malaysia, tapi sebaliknya itu tidak terjadi. Bukan kami sombong, bukan kami benci Malaysia ya, bukan kami nasionalisme terlalu tinggi, bukan ya, karena itu tidak sesuai selera kami dan bahasanya tidak sesuai dengan telinga kami, nggak enak didengar, aneh ya. Bukan kami maksudnya ingin menghina bahasa Malaysia, bukan tidak ya, ada karena memang tidak sesuai dengan telinga kami, itu susah kami mencerna bahasa Anda ya. Sementara bagi warga Anda itu sangat mudah mencerna bahasa-bahasa kami, dan bahasa kami memang lebih keren, lebih cool ya, lebih asik ya. Itu adalah realita, dan anak-anak muda di Malaysia sangat menyukai bahasa kami, bercakap dalam bahasa kami ya. Dan tak payah dilarang di sana ya. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari planet lain, bahasa dari benua lain. Bahasa Indonesia itu akarnya ya bahasa Melayu. Kalau ada orang Malaysia di Malaysia sedang menggunakan bahasa Indonesia, mereka sedang bercakap dalam bahasa Melayu, dialek paling besar dari bahasa Melayu. Kenapa orang-orang Malaysia ada yang tak senang hati politisi marah-marah dan sebagainya? Itu terasa sangat aneh ya.
Kalian cakap bahasa Inggris campur-campur di jalanan, tak ada yang marah-marah. Tapi kalau orang cakap bahasa Indonesia, warga Anda cakap bahasa Indonesia, nak dilarang ya. Itu menurut saya sangat aneh ya, dan ironi menurut saya ya. Biarkan saja orang-orang di Malaysia cakap bahasa Indonesia ya. Kalau perlu adopsi bahasa kami, bukan untuk keuntungan kami, untuk keuntungan negara Anda dan warga Anda sendiri, ya. Tapi ini adalah saran, saya tak bisa memaksa itu. Kembali lagi kepada warga Malaysia. Oke, betul. Ini teman kita protes, ya, nggak bisa dong ya lagu-lagu Malaysia diganti bahasanya ke bahasa Indonesia agar bisa diterima oleh orang-orang Indonesia, ya. Itu terserah kepada Anda, warga Malaysia. Anda mau menjual karya seni Anda kepada warga kami yang 280 juta orang ini, ya. Kalau Anda mau pakai bahasa Malaysia, kemungkinan besar kami tidak minat, ya, karena apa? Kami sulit mencerna bahasa Anda, ya. Karena bahasa Anda terasa aneh di pendengaran kami, di telinga kami. Mohon maaf ya, bukan kami membenci Anda atau menghina bahasa Anda ya, tak ada maksud untuk itu ya. Tapi telinga kami tidak terbiasa memproses bahasa Malaysia ya. Kecuali saya, kalau saya dengar bahasa Malaysia saya boleh paham karena saya banyak terekspos ya terhadap konten-konten Malaysia. Dari saya muda, saya sudah menonton acara Titian Muhibah, ya. Titian Muhibah, kerjasama kongsi antara TVRI, TVRI, TV negara kami dengan TV3 Malaysia, ya. Di situ banyak artis Malaysia cakap dalam bahasa Malaysia, saya boleh paham, ya. Tapi generasi kami, generasi muda itu jarang sekali terekspos kepada bahasa Malaysia. Banyak istilah-istilah yang berbeda dan terasa aneh di telinga kami, ya. Dan mohon maaf kalau kreativitasnya tidak bervariasi, kemungkinan juga kami tidak berminat terhadap lagu-lagu atau film dari negara Anda, ya. Bukan kami membenci negara Anda, nggak ada sama sekali. Oke? Saya kembalikan lagi kepada warga Malaysia. Kalau mau menjual karya seni Malaysia, gunakan bahasa Indonesia, ya. Dan tak payah marah-marah. Karena apa? Bahasa Indonesia adalah dialek Melayu yang sudah berevolusi, ya, melaju dengan kecepatan cahaya. Dan kamilah yang menjayakan bahasa Melayu ini ke pentas dunia. Ya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, harus diakui, ya. Dan kamilah warga Indonesia yang membawa bahasa Melayu ke pentas dunia, ya, dan diakui oleh UNESCO, ya. Dan mudah-mudahan boleh masuk diakui sebagai bahasa ke-7 di United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Kita tahu bahasa Indonesia itu lebih populer dan memiliki jumlah penutur sekitar 280 juta jiwa. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia yang hanya sekitar 20-25 juta penutur. Oleh karena itu, orang Indonesia merasa tidak perlu mempelajari bahasa Melayu Malaysia karena bahasa Indonesia telah berkembang dan termodernisasi dengan baik, termasuk dalam hal ejaan dan penulisan. Bagaimana pendapat kalian? Memang isu ini sudah viralnya cukup lama ya, tentang penggunaan bahasa. Merasa bahwa bahasa Indonesia itu lebih enak didengar daripada bahasa Melayu ya. Lebih condongnya ke Malaysia ya. Bukan karena menghina atau apa ya, tapi lebih ke di pendengaran saya pribadi itu lebih ibaratnya lebih nyaman kuping saya mendengar musiknya bahasa Indonesia, dan film-film dalam percakapannya menggunakan bahasa Indonesia itu lebih familiar aja, lebih akrab saja pendengaran saya daripada bahasa-bahasa Melayu ya. Akhir-akhir ini kan banyak dari Malaysia itu yang komplain, kenapa sih kok film-film Indonesia itu bisa tembus pasarnya Malaysia, sedangkan film dari Malaysia atau lagu-lagu dari Malaysia itu seakan sangat sulit sekali
dalam tanda kurung sepertinya seolah-olah dipersulit. Itu bukan karena dipersulit ya, tapi mungkin lebih kepada minat dari orang-orang Indonesia. Selamat pagi cikgu. Katanya nih aroma-aroma propaganda di balik popularitas dari Upin dan Ipin. Propaganda di mananya ya? Coba kita lihat. Dosen Hubungan Internasional Fisip Universitas Pajajaran Unpad Pak Dude Heriadi menyebut kalau animasi ini memang ringan, mencoba menyajikan cerita yang membumi sehingga mudah dipahami. Ini setuju banget ya, karena kayak Ya, itu yang tadi saya bilang. Nonton karena memang jalan ceritanya ringan, mudah dimengerti. Iya. Nah, katanya kalau dilihat dari konteks hubungan internasional, ini sangat cocok dijadikan sebagai instrumen diplomasi budaya. Nah, meski populer, ini menurutnya serial ini bisa digunakan Malaysia untuk menyebarkan klaim budaya mereka yang umumnya bersinggungan dengan Indonesia. Kita tahu kalau Indonesia dan Malaysia itu punya track record perselisihan lah ya soal budaya, klaim budaya. Nih kan, sejak dulu Malaysia kerap bersengketa dengan Indonesia karena klaim budaya yang bersinggungan. Saya agak bingung sebelum pertandingan ini dimulai, begitu banyak tagar yang beredar di sosial media dengan tulisan Timnas Pusat. Nah, saya kaget. Ini kan yang main bukan Timnas Indonesia, tapi kok ada tulisan Timnas Pusat? Ternyata banyak yang menganggap bahwa Timnas Belanda itu adalah Timnas Pusat dan Timnas Indonesia itu adalah Timnas Cabang. Ya, karena kan ada banyak sekali pemain-pemain yang bermain di Belanda yang merupakan pemain keturunan Indonesia yang sekarang sudah menjadi WNI dan mulai membela Timnas Indonesia. Dan mungkin juga nanti akan ada banyak pemain lainnya dari Belanda yang akan dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela Timnas Indonesia. Jadi ini menarik sekali nih, sebelum pertandingan dimulai rame banget nih, artinya teman-teman juga support Timnas Belanda, ya, karena memang begitu banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya dan sekarang juga bermain bagi Timnas Belanda. Oke, hari ini saya ada di account teman saya, namanya Caroline Reporter. Dia asalnya dari Prancis dan dia mau belajar bahasa Indonesia karena dia akan traveling di Indonesia selama mungkin 1 bulan. Wow. So you want to learn Indonesian, right? Exactly. Yeah. I want the basics. The basics, okay. Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Okay, so you just say good morning, good Keren ya? Ada lunch, bule yang not mau lunch, but mengajari orang bule good untuk midday, belajar bahasa good Indonesia. afternoon, and good night. Artinya secara Now tidak you're langsung gonna say, itu how are you? Apa kabar? menyebarkan Apa kabar? bahasa Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Yes, with R at the end. Apa kabar? Apa kabar? Okay, now you're gonna say, if someone asks you if the food is good, do you like the food? Enak. Enak. Enak sekali. Enak sekali. Very good. Enak Enak. sekali. Enak sekali. Wait, I need to repeat. Okay. Selamat Pagi. Selamat siang. Siang, Selamat Sore. Selamat malam. 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 Apa kabar? Apa kabar? Um, Enak. 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 No, also you have to know how to say yes or no. Okay. Ya. Ya. Tidak. Tidak. Ya. Ya. Tidak. Ya is like yes in Yes. German. Ya. Ya. Tidak. Tidak. Okay. Enggak. Tidak. Tidak. Oke. Kalau mau ngeledek orang yang tinggal di luar negeri, nggak usah bilang, di Eropa mana ada lontong sayur, di Amerika mah susah ya kalau mau makan opor atau bakso. Sekarang apa-apa gampang dibikin pakai bumbu racik misalnya. Yeah. Kalau mau ngeledekin orang yang tinggal di luar negeri, bilang, susah ya di Amerika nggak ada Gojek atau Grab, di Eropa nggak ada Shopee. Karena beneran itu hal-hal yang paling dirindukan selama di luar negeri. Oke, tadi kan sudah bisa menjawab ya, kenapa bahasa Indonesia itu lebih dominan daripada bahasa Malaysia atau bahasa Melayu ya. Yang jelas karena perkembangan bahasa Indonesia itu sangat cepat sekali. Terbukti ada banyak turis asing yang belajar bahasa Indonesia, yang mau belajar di Indonesia, dan ada banyak orang
asing yang mau mengajarkan teman-temannya bahasa Indonesia. Tentu saja dan lain sebagiannya lah teman-teman semua. Kira-kira nih teman-teman, kalau kalian di luar negeri ya, hal apa yang paling kalian rindukan ketika kalian sedang tinggal di luar negeri? Maksudnya saya, apa yang paling membuat kalian itu kangen ke negara Indonesia? Tulis di kolom komentar ya teman. Saya pengen tahu. Pak. Kabarnya Matthew Baker dipanggil ke U17 Kagak jadi. Australia, Pak. Oh iya, kita sudah berkabar sejak beberapa hari yang lalu. Ya. Kabarnya ada pemanggilan oleh timnas U17 nggak bisa. Memperkuat timnas mereka. Tapi tadi kita lihat juga di Instagramnya ini ya, Welber yang tetap merah putih. Dan baru aja PSSI sudah bicara dengan orang tuanya, bapak ibunya, dengan Matthew juga, dan mereka mengatakan bahwa mereka komit merah putih. Terima kasih Matthew. Kita terima kasih, senang Matthew Baker membela timnas U17 kita dan akan siap untuk bergabung TC di Bali. Wow. Untuk U17. Jadi kita tunggu sana nanti ya. Oke. Thank you. Bukannya saya tidak paham. Saya tidak mau menormalisasi ini ya. Jadi ini sudah bukan tentang sepak bola. Kamu mau memihak siapapun itu terserah. Tapi satu jangan pernah melecehkan simbol negara. Kalau dibilang gitu aja serius, gitu aja baper. Oke, saya baper. Karena apa? Saya seorang purna paskibra. Saya sudah 24 tahun ini melatih pengibaran bendera. Jadi kalau ada orang yang melecehkan, merendahkan bendera, wajar dong saya tersinggung. Dan itu ada ancaman hukumannya. 5 tahun penjara, denda 500 juta. Jadi mohon maaf ya, ini memang penting ya, penataran P4 itu memang penting. Agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Bagi yang tidak tahu penataran P4 itu apa toh? Itu kamu itu kalau mau masuk SMP, SMA, itu ada pendidikan selama 1 minggu. Dan itu wajib lulus. Tentang bagaimana menghayati Pancasila, bagaimana menjadi warga negara yang baik, berketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa kamu akan diajar tentang nasionalisme, sehingga hal-hal kayak ini tuh tidak mungkin terjadi. Saya ngerasa dilatih. Dan itu sudah dihilangkan, makanya apa ya? Penurunan moral dan penurunan nasionalisme itu memang terasa. Saya merasakannya. Stadion ini. Nah teman-teman, saya jelasin sedikit tentang ini ya. Waktu saya nggak tahu di sekolah lain, tapi kalau saya sekolah di Katolik itu sangat-sangat terasa sekali nilai-nilai Pancasilanya tuh teman-teman. Nilai-nilai nasionalisme itu di sekolah Katolik namanya Santo Yosef di Bali itu sangat-sangat kuat sekali. Apalagi momen-momen masuk 17 Agustus seperti ini. Itu sangat-sangat kental sekali. Rata-rata orang tua di sini juga menanamkan nilai yang sama. Jangan coba-coba kamu misalnya pada saat menaikkan bendera, ikat bendera di depan rumah itu jatuh kena tanah. Bisa-bisa kena gampar dari orang tua kita. Atau pada saat upacara kita ribut, atau pada saat upacara nih, pada saat lagi momen menghormati bendera dikibarkan. Jangan pernah coba-coba kita berkeliaran terus tidak menghormati momentum. Karena ada orang tua yang lagi jaga nih. Lagi jaga kita. Kalau ada anak-anak yang tidak menghormati, kita bisa digampar atau bisa disuruh. Memang saya mau kasih tahu ini karena ini kenyataan. Jangan coba-coba lah. Pokoknya nilai yang ditanamkan orang tua di sini itu jangan coba-coba kamu melecehkan bangsa dan negaramu, apalagi meludahi, apalagi sampai menghina dan lain sebagainya. Itu mereka tidak segan-segan untuk, kalau bisa-bisa itu mereka mau makan kita tuh. Bisa bikin Cina menyerah sebelum bertanding. Jarak tempuhnya sampai 19 jam perjalanan. Ya, stadion itu berada di Papua, Stadion Lukas NMB. Mungkin bisa menjadi pilihan tempat pertandingan sepak bola Indonesia versus Cina. Hal itu karena penggemar sepak bola Indonesia ingin membalas perlakuan Cina yang menyiapkan stadion jauh dari ibu kota Beijing. Untuk menuju Stadion Lukas NMB Papua, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta.
Jakarta. Sedangkan perjalanan dari Beijing menuju Bandara Sentani Jayapura membutuhkan waktu 19 jam 35 menit. Gimana menurut kalian? Apakah cocok menjadi venue Indonesia versus Cina? Oke. Para bule-bule sudah itu. Wow. Luar biasa sekali ya. Beberapa hari lagi kita akan memasuki perayaan ulang tahun Indonesia. Ya. Ini adalah bagian yang sangat menyenangkan sekali. Ya teman-teman, saya pribadi itu kalau lihat setiap ada acara-acara seperti ini, kegiatan seperti ini adalah bagian yang sangat menyenangkan sekali buat saya, karena selain kita memperingati hari ulang tahun Indonesia, tentu saja ini sebagai hiburan buat kita masyarakat Indonesia. Wah, ini sangat seru sekali. Saya tidak sabar lagi ya. Gue baru tahu kalau ternyata di Indonesia ternyata kita punya ya pecahan duit kayak gini, ya ampun. Ternyata ada yang kayak 10.000, 2.000 sama yang ya ampun. Gue baru tahu asli. Gue kira selama ini kayak paling kecil itu 50.000, yang paling besar 100.000. Karena gue selama ini yang paling kecil itu duit gue cuma 50.000, ya ampun. Gue baru tahu kalau ada pecahan kayak gini. Emang buat apa? Ini katanya buat bayar parkir ya ampun. Jadi selama ini gue salah ya. Gue kalau bayar parkir itu 50.000 guys. Minimal, karena 100.000 sih. Karena gua pikir emang standarnya gitu sih, standar bayar parkir itu 50.000, ternyata 2.000 gini cukup ya. Ampun, stop. Kayak unik banget gak sih kayak? Ini anak pertama kali gua lihat dan pegang. Pertama kali kayak unik banget asli, unik banget. Mungkin bakal gua koleksi ya, mungkin terakhir kali gua megang duit kayak gini, karena gua tuh minimal 50.000 ya, kayak paling kecil ya. Di dompet gua, ya ampun, mind blowing banget asli. Asli guys. Gua kemana aja samain, ya ampun, maaf. Udah gitu aja. Saya lagi di Seoul, Korea. Selama ini dia kemana? Di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan. Oke. Berbagai macam makanan. Dan yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia. Persis seperti di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. By the way, kenapa pilih bahasa Indonesia? Kak, kasih alasan. Ini cerita yang super lucu. Waktu umur 14 tahun aku baru buka Facebook, oke? Dan ada nama aku Manal dan family name Aseban, oke? Kemudian ada banyak orang Indo yang add request. Friend request. Ada banyak. Terus ada keluarga dari Surabaya yang friend request aku. Ada 2 atau 3 saudara laki-laki semua. Aku lupa nama. Ada Firdaus satu lagi Muhammad, dan satu lagi lupa. Dan mereka bilang, mereka keturunan Maroko, dan keluarga dari Maroko, nama keluarga sama dengan aku, Aseban. Sampai sekarang aku gak tahu kalau itu betul atau hanya bercanda. Tapi kita mulai bicara, setiap hari bicara, dan aku mulai tertarik dengan Indonesia. Dan waktu di high school, aku harus pilih apa yang aku mau studi. Dan aku cari ada beberapa universitas di Paris yang bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi aku pilih bahasa Indo di Paris. Universitas di Paris. Sekarang aku nggak tahu kalau mereka bercanda. Mereka bilang, oh iya kita ada keturunan dari Maroko udah lama ya, tapi keluarga nama keluarga itu Aseban juga. Dan mereka bisa bilang apa nama kakek aku dan banyak lagi. Tapi sekarang aku pikir mungkin dengan internet ya bisa cari keluarga aku di internet. Tapi sampai sekarang gak tahu kalau itu benar. Nih, aku mau ceritain salah satu bahasa Indonesia itu luar biasa. Ini gak cuma ke aku tapi ke temen-temenku juga.
Jadi kan aku barusan aja balik dari sparring atau tanding basket. Nah biasanya kalau misalnya aku di Indonesia itu pasti aku lapar kalau selesai tanding, pasti cari makan. Begitu juga dengan teman-teman aku satu tim yang lain. Dan itu bukan aku doang yang ngerasain, tapi temen aku tuh juga ngerasain dari berbagai daerah ya. Nah biasanya tuh kita setelah tanding kita pasti lapar, pulang pasti makan. Ya itulah ciri khas. Nah orang di Malai itu, aku nggak tahu kenapa teman-teman aku dia tuh tadi tuh habis kita pulang, mereka tuh nggak ada yang lapar, kayak mereka tuh straight away mau balik ke dorm, terus udah nggak makan. Kayak mereka tuh nggak lapar setelah tanding. Oh nggak tahu kenapa, mereka udah selesai lari-lari, mereka udah selesai olahraga, tapi mereka tuh nggak lapar. Kayak kok bisa? Sedangkan aku sama teman-temanku dari Indonesia tuh semua tuh lapar, kayak kita butuh makan gitu loh. Apakah ini emang Indonesia kayak gitu? Ketika orang Indonesia bisa bahasa Inggris cuman sedikit. Selamat pagi. Nama saya Joe. Bang Joe. Let's see. Kita dari Amerika. Okay. Hey, that's pretty good. But that part where you said kita dari Amerika, you actually want to say kami dari Amerika because you're talking about all of you and not me included. Oh, you speak English. Great. No, just that first sentence and this one explaining it. You're kidding me, right? Ngomong apa? Bang Joe ini ya salah satu konten kreator favorit saya ya. Beliau ini sangat luar biasa sekali. Sebagai salah satu konten kreator atau salah satu tokoh yang sangat getol sekali memparodikan beberapa kegiatan, beberapa aktivitas dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat suka. Dan ya saya mau ngomong apa lagi ya, sudah lupa nih teman-teman semua. Nah kembali lagi ya, kalau kita lihat bahwa salah satu kehebatan bahasa Indonesia adalah banyak orang luar yang mau belajar tanpa harus kita minta. Itu sangat luar biasa sekali. Itu sangat luar biasa sekali. Kita mengharapkan kedepannya itu bisa menjadi salah satu dari ketujuh bahasa yang akan diwariskan untuk dunia. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Masuk dalam 7 bahasa itu sangat luar biasa sekali ya. Kita berharap, saya yakin dan percaya sekali bahwa suatu saat bahasa Indonesia akan dipergunakan secara internasional. Kalau di Asia Tenggara sudah bisa digunakan, itu saya yakin akan merambat ke Asia dan lain sebagainya. Dengan catatannya, kita tidak boleh malu menggunakan bahasa Indonesia. Peace.